Buton sejak masa lampau merupakan wilayah sebagai jalur rempah yang pernah memainkan peran strategis. Bisa dilihat dari hubungan dan persinggungannya dengan sejumlah peradaban besar dunia, mulai dari Cina, Eropa hingga Arab. Sehingga dari peran tersebut, ajaran Islam di Pulau Buton diterima sebagaimana wilayah-wilayah lainnya. Peradaban Islam pada masa Raja ke-6 atau Sultan pertama, tak kala Buton telah menerima Islam sebagai agama kerajaan. Sebelum memeluk Islam, masyarakat beragama Hindu, Buddha, atau kepercayaan animisme dan dinamisme. Lalu siapakah penyebar Islam pertama di Pulau Buton? Bagaimanakah bukti sejarah awal masuknya Islam dan bagaimana proses masuknya Islam di Pulau Buton? Sejenak, mari saya ajak kalian menelusuri tempat ibadah sebagai bukti masuknya Islam di Pulau Buton. Kabupaten Buton Selatan atau disingkat Busel merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dulu kala pulau ini masih terbilang Kabupaten Buton secara menyeluruh dan kemudian dimekarkan menjadi Kabupaten Buton Selatan pada pertengahan tahun 2014. Di wilayah inilah tempat awal berlangsungnya Islamisasi. Apa umpannya kalian? Oh, terigu. Kalau mereka ini mancing ikan biasa. Oh. Iya di. Bagaimana terigunya dikasih? Oi. Oh, dibikinkan adonan. Iya. Bisa juga padahal. Ini iyo, tadi yang saya lihat di Maps dari perkampungan itu 1,5 kilometer. Ini juga masih bawah-bawah. Karena baru pertama kali juga, jadi di sini ada dua jalan antara mau lurus atau belok kanan. Coba lihat dulu Google Maps. Masuknya agama Islam di Nusantara mewarnai perkembangan baru sejarah Islam di dunia. Islam yang berasal dari tanah Arab mengalami perkembangan besar ke seluruh pelosok dunia. Peradaban Islam pada hakikatnya juga urban sebagai bukti proses Islamisasi di Nusantara. Bermula dari kota-kota pelabuhan, dikembangkan atas perlindungan istana, sehingga istana kemudian menjadi pusat pengembangan intelektual, politik, dan ekonomi. Islam masuk di Pulau Buton kira-kira pada tahun 1540. Tradisi lokal menyebutkan bahwa pembawa Islam ke Buton ialah Syekh Abdul Wahid, putra Syekh Sulaiman keturunan Arab yang beristri putri Sultan Johor. Sekembali dari Ternate melalui Adonara menuju Johor, Syekh Abdul Wahid berpapasan dengan gurunya Imam Pasai bernama Ahmad bin Qais al-Aidrus. Di perairan Flores dekat Pulau Batu Atas, sang guru menugaskan muridnya untuk tidak segera kembali ke Johor, melainkan terlebih dahulu menuju ke utara, ke negeri Buton. Berbeloklah perahu yang ditumpangi Syekh Abdul Wahid ke utara dan berlabuh di Burangasi, di Rampea bagian selatan Pulau Buton. Setelah berlabuh dan bermukim di Burangasi, beberapa saat kemudian Syekh Abdul Wahid melihat cahaya terang hingga ke atas langit yang memancar dari atas pegunungan. Beliau melihat titik cahaya menjulang tinggi ke langit di atas pegunungan ini. Atas cahaya itulah kemudian beliau mendirikan masjid pertama kali di jazirah Pulau Buton ini. Masjid Tua Wawangi didirikan pada tahun 1527 dengan bentuk seperti rumah kecil yang dipercaya sebagai masjid pertama kali dalam mensyiarkan Islam di Pulau Buton. Masjid ini terletak di atas pegunungan Desa Wawangi, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan. Masjid ini hanya berjarak 1,5 km dari pemukiman Desa Wawangi, Kabupaten Buton Selatan. Masjid Tua Wawangi diklaim sebagai masjid tertua di Jazirah Buton dan Sulawesi Tenggara, Sultra. Betapa tidak,
Karena kalau dibuktikan sejarahnya, masjid ini didirikan pada tahun 1527 Masehi oleh Syekh Abdul Wahid dibanding Masjid Agung Keraton Buton yang didirikan pada tahun 1712 Masehi. Ini tampak jelas ada pamflet dari pemerintah Desa Wawangi Buton Selatan yang di sini tertulis ada 4 fakta unik. Yang pertama, Masjid Tua Wawangi ini memang adalah masjid tua di Pulau Buton. Kemudian Masjid Tua Wawangi ini didirikan oleh Syekh Abdul Wahid pada tahun 1527. Dan yang ketiga, nama Desa Wawangi ini berasal dari masjid ini. Jadi Desa Wawangi ini diambil namanya dari masjid tua yang dibangun oleh Syekh Abdul Wahid ini. Yang kemudian yang keempat, yakni dulu masjid ini bukan sebagai tempat ibadah saja, melainkan tempat kediaman atau pengajian yang dilaksanakan oleh ulama kita Syekh Abdul Wahid. Masjid ini memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan masjid lainnya. Keunikan masjid ini adalah hingga saat ini semua bangunan terbuat dari kayu. Dinding masjid ini dari bambu-bambu kecil dengan posisi berdiri dan tidak rapat. Bambu ini mesti diikat dengan ijuk pepohonan dan cara mengikatnya pun tidak sembarang orang. Sementara atapnya terbuat dari kayu jati yang tipis dan tidak ada kubah ataupun menara di samping masjid. Masjid tersebut sudah jarang digunakan warga untuk sholat karena letaknya lumayan jauh dari perkampungan warga. Walau demikian, masjid ini masih tetap dijaga dan dipelihara oleh warga Desa Wawangi. Yang kau tahu, bangunan Masjid Tua Wawangi ini sudah pernah direnovasi atau belum? Sudah pernah, Sudah pernah. Tapi tapi tetap arsiteknya, bentuknya tetap seperti awalnya. awalnya begitu. Hanya saja ganti bahan-bahannya seperti bambu-bambunya, Oh, kayu-kayunya, atapnya juga. atapnya juga. Tapi atapnya kan pernah diganti pakai selain kayu jati. Iya, Tapi kemudian ada satu lain hal, kemudian diganti lagi dengan versi kayu jati. seperti pertamanya awalnya. Iya, awalnya. Hanya tadi di dalam masjid saya lihat ada memang tiang, Yang patah, bukan maksudnya tiang awalnya. yang patah. Ini bahaya ini. Wisata apa lagi namanya? Ya, wisata religi. Memang wisata religi ini. Iya, betul.